pemirsa CBTV News dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dalam tayangan spesial kami, yaitu liputan kuliner. Kali ini kami meliput satu produk, ini herbal kayaknya ya, madu asli. Liputan kami kali ini cukup istimewa karena yang mempunyai usaha ini juga memiliki sebuah profesi yang luar biasa. Namun di tengah-tengah pandemi COVID, ya narasumber kami coba membuat sebuah usaha tambahan, tentunya guna menunjang ekonomi dan seterusnya. Hari ini kami narasumber yang sudah ada dengan saya hari ini, Mas Rofi ya, Mas Rofi. Beliau punya profesi adalah anggota TNI Angkatan Laut. Namun untuk lebih jelasnya atau lebih akrabnya, saudara, kita langsung menyapa narasumber saya yang sudah ada di sebelah saya ini. Apa kabar Mas Rofi? Apa kabar, Pak? Kabar baik ya? Ya, sehat ya? Sehat. Wah, setiap hari dinas ini Mas ya? Tiap hari. Dinasnya di mana? Di Sidoarjo. Jadi tolak ya setiap hari ya? Tolak tiap hari ya. Gitu ya. Mas Rofi. Iya. Ini cukup fenomenal ini ya. Selain punya profesi sebagai seorang anggota, ternyata di Probolinggo cukup tren, yaitu Mas Rofi ini memiliki sebuah usaha namanya ternak madu lebah ya. Iya. Kira-kira punya pengalaman dari sana atau belajarnya dari mana ini kira-kira dari awalnya ini? Dari awalnya saya belajarnya dari YouTube, Google, dan paling utama saya belajar sama peternak yang paham betul tentang lebah untuk menghasilkan madu. Gitu. Oh, belajarnya dari sana. Iya. Kira-kira pertama nggak takut ini Mas Rofi? Oh, ternaknya lebah, sedangkan lebah ini bagi orang awam seperti saya ini kan kalau lihat lebah ini sudah mulai agak grogi-grogi karena digigit ini. Nah, apa ada syarat-syarat tertentu ini sehingga bisa tahan pukul sama lebah atau gimana? Kalau kayak gitu itu bukan tahan pukul, cuma ada triknya sendiri untuk lebah itu bisa jinak. Dengan cara kita kasih pengasapan. Jadi lebah itu biar tidak ganas, kita dekati, insya Allah tidak mungkin ngentuk gitu ya Mas Rofi ya? Iya. Selain berprofesi sebagai seorang anggota TNI ya, marinir ya Mas ya? Iya. Pangkatnya apa sekarang Mas? Pangkatnya Praka Marinir. Oh gitu ya? Iya. Mas Rofi, saya mau tanya lagi, bagaimana caranya membuat usaha ini Mas? Karena ini usaha ini ya, rasanya tidak terlalu lazim juga bagi semua orang ini. Usaha pertama ini kira-kira harus butuh modal berapa ini? Yang paling pertama sih saya nggak ada modal sama sekali Pak. Dari nol saya usaha, berjuang bareng sama istri. Cuma saya ada punya niat, tekad untuk menuju sukses. Wow. Gitu. Jadi didukung oleh seorang istri ya? Iya. Akhirnya berani ini melakukan usaha ini ya? Alhamdulillah berani gitu Pak. Gitu ya? Iya. Oke. Baik Mas Rofi, sudah berapa tahun ini coba budidaya lebah ya, yang menghasilkan madu tentunya, yang nilainya cukup mahal ini ya? Sudah berapa tahun ini? Udah 2 tahun jalan ini Pak. Oh, 2 tahun? Iya, udah 2 tahun. Bagaimana cara berternak madu ini, lebah ini bagaimana caranya? Cara berternaknya yang paling pertama yaitu harus mengerti, paham betul tentang lebah. Gimana sih lebah itu untuk menghasilkan madu? Tetapi bukan dikasih makan. Kalau dikasih makan itu 4 varian, dari glukosa, permen, sirup, dan juga gula. Nah, jadi itu dikasih nama madu ternak. Kalau punya saya ini insya Allah madu asli, karena madu asli itu lebah yang nyedotnya ke nektar bunga, bukan langsung dikasih makan. Itu Pak, yang dikasih nama madu asli. Oh, jadi bedanya itu ya? Ya, memang ada madu juga, cuman madu yang dikasih makan ya? Iya. Dikasih gula begitu ya? Iya. Jadi lebahnya makan gula menghasilkan madu. Iya, dikasih nama madu ternak. Itu. Madu ternak. Iya. Kalau ini? Kalau nyedotnya misal ke bunga randu, nanti dikasih nama madu randu liar, karena lebahnya nyedot ke bunga. Kalau pas nyedot bunganya berbagai macam bunga, itu nanti nama madunya madu multiflora. Jadi lebahnya nyedot berbagai nektar bunga. Jadi nama madu yang dihasilkan itu sampean sesuaikan dengan ditempelkan di mana pohon itu atau gimana? Bukan Pak, tapi di mana saya itu ada bunga, disitulah kotaan saya taruh di bunga tersebut. Karena lebah itu bukan dikasih
makanan, tapi mencari nektar bunga. Wah. Itu yang dinamakan madu asli. Pekerja ini kayaknya lebahnya ini ya. Iya. Jadi berbagai macam lebah itu ada jobnya masing-masing. Enggak semuanya lebah koloni itu nyedot ke nektar bunga, tapi ada bagiannya masing-masing. Nah, gini Mas Rofi, ini mungkin pemirsa juga penasaran ini. Iya. Lebah ini kan binatang liar ini. Gimana Iya. caranya sampean mau bawa pindah ke sana kemari kok enggak terbang sendiri aja lebah ini? Karena lebah itu kan mempunyai ratu, Pak. Jadi ratu itu, di mana ratu itu ada di sarang, disitulah koloni semua ada bersama ratu. Wow, jadi ini lebah ini binatang yang setia sama ratunya ya? Iya, binatang yang setia gitu. Kira-kira sama dengan Mas Rofi yang setia juga kayak begitu? Alhamdulillah saya setia. Gitu ya. Iya. Jadi begitu ya, lebah ini meski sampean bawa kemana-mana enggak terbang ya? Alhamdulillah tidak, tapi cuma untuk perpindahan dari bunga ke bunga lain. Misal saya naruh bunga karet itu di Jember Bangsal Sari. Nah itu sendiri saya naruhnya nggak nunggu pagi atau siang, tapi nunggunya malam. Semua lebah akan masuk ke dalam sarangnya semua. Nanti lalu ditaruh di dalam truk, diterpali. Itu Sampai prosesnya. segitunya cara kerjanya. Iya. Tapi syaratnya cuma berarti Mas Rofi ini mengamankan ratunya ini ya, Iya, supaya koloninya ini tetap setia ya. iya betul. Wah, luar biasa sekali ini saudara. Ternyata ada sebuah prinsip hidup hewan juga luar biasa setianya. Ya, setia kepada ratunya ini sesuai informasi tadi. Jadi cukup mengamankan ratu madunya, lebahnya, koloni yang jutaan lebah itu akan setia dengan. Nah, oke, Mas. Nah, dalam satu kotak yang tadi, dalam satu kotak itu berapa ratu yang disimpan di sana? Dalam satu kotak itu ada satu ratu yang disimpan, bukan dua, satu. Satu. Iya, Ribuan koloni itu hanya setia dengan satu ratu itu. iya betul. Gimana caranya Mas Rofi bisa paham ini kehidupan lebah ini, kok bisa Iya. tahu caranya? Kalau koloni itu agak kecil, Pak, tapi kalau ratu itu lebih besar dari koloni, dan raja pun lebih kecil, lebih besaran ratu. Itu perbedaannya. Gitu. Berapa umur lebah ini? Umurnya nanti mereka akan mati atau bagaimana umurnya? Nah, kalau masalah mati enggaknya itu tergantung lebahnya itu menyengat atau ngentup. Kalau dia itu ngentup, berarti udah meninggal gitu. Saudara, ternyata Mas Rofi paham betul sama yang namanya bahasanya lebah. Ini sudah bisa mengerti di mana koloni yang hebat, di mana koloni yang rajin. Nah, sekarang Mas Rofi, pemirsa kepingin tahu ini ya. Di depan kita ini kan ada banyak madu ini ya. Coba bisa dijelaskan yang madu yang mana yang tadi sampean bilang, Mas Rofi bilang yang ada randu. Nah, kalau yang seperti yang saya pegang ini madu apa ini namanya? Kalau ini Bapak, ini madu randu. Nah, ini ada testernya madu randu. Jadi orang untuk membeli, jadi saya menyediakan tester madunya. Ini madu randu, kalau ini madu karet, dan ini madu hutan, ini madu kelanceng. Semua madu ini insya Allah kualitas, Pak, bukan kuantitas. Karena saya mencari yang kualitas, itu paling utama. Tester ini gunanya untuk apa? Untuk pelanggan-pelanggan saya yang mau mencoba gimana sih rasanya madu asli biar tidak penasaran. Kebanyakan kan orang usaha itu orang beli madu tanpa tester. Tapi kalau saya kasih tester kayak gini biar orang itu ngerti rasanya madu asli gimana. Memang madu tuh rasanya tidak sama ya? Tidak sama, Pak. Semua madu tidak sama. Tergantung dari sumber mana ya? Iya, tergantung dari nektar apa. Ternyata pemirsa ya, dari semua madu yang kita beli di pasar atau di mana, ternyata semua madu itu memiliki rasa yang berbeda. Jadi rasa disesuaikan dari mana sumber atau dari mana sumber lebah itu menyerap madu itu. Begitu kira-kira. Ya, jadi lebah itu yang pertama untuk menghasilkan madu mengambil nektar dan nektar bunga lalu taruh dalam perutnya. Habis itu udah nyampe di sarangnya, saling bertukaran, lebah itu memuntahkan dari mulut ke mulut dan ditaruhlah di dalam sarang. Kalau sudah ada di dalam sarang semua nektar lalu akan dikipaslah sama lebah tersebut. Nah, gimana prosesnya kok bisa lebah itu lalu dikipas bisa jadi madu? Itu semua wallahu a'lam. Hanya yang di atas yang tahu. Wow, luar biasa sekali Mas Rofi. Ternyata paham betul ini ya. Jadi membudidaya ternyata akhirnya paham juga dengan apa yang dibudidayakan itu. Nah,
Nah sekarang Mas Rofi, mulai dari Babat Alas sekarang sudah memiliki berapa ratu ini sekarang? Ya jadi saya itu adanya tiap kota itu ada 450 kotak. Jadi setiap kota itu ada satu ratu. Satu ratu. Berarti memiliki 450 ratu. Iya. Wah, luar biasa sekali nih. Gimana cara mendapatkan ratu itu? Ya jadi ratu itu akan kawin dengan sama raja. Nah, nanti akan menghasilkan anaknya ratu. Gitu prosesnya. Prosesnya seperti itu ya. Nah, yang mengawinkan raja dan ratu ini udah kawin sendiri. Jadi raja sama ratu itu emang ada. Jadi nanti tugasnya ratu sama raja bukan mencari makan, tapi tugasnya itu udah menjaga istana kira-kira seperti itu gitu. Ya. Oh, baik Mas Rofi. Ini kita sudah mulai bicara tentang hasil sekarang. Dari 450 ratu yang sekarang ini menjadi kekuasaannya Mas Rofi ini sekarang lebah ya. Itu sudah menghasilkan kira-kira dalam berapa bulan mau panen itu kalau waktu panen? Tergantung dari para pekerjanya atau para koloninya. Kadang 2 minggu, kadang bisa sampai 1 bulan untuk menghasilkan madu. 2 minggu sudah bisa menghasilkan madu? Bisa. Oh. Dari satu kotak itu, dari satu koloninya satu ratu itu bisa menghasilkan, dipukul rata-rata aja, itu berapa liter kah atau berapa kilo kah? Jadi kotaan saya itu 450 kotak, itu bisa menghasilkan sampai 1 ton lebih dapatnya madu. Wah gila loh, 1 ton madu. Iya. Saya kayak begini aja sudah banyak sekali. Ini Mas Rofi punya 1 ton. Iya, 1 ton lebih. Wah saudara, ternyata luar biasa ini omsetnya ini ya. Dengan 1 liter atau cara menjualnya berapa cara menjualnya? Pakai liter apa pakai botol? Tergantung dari para pelanggan untuk memintanya. Saya banyak kemasan, dari berbagai kemasan 250, 460 mili, 600 mili, bahkan sampai 1 liter pun juga ready. Harganya sama enggak? Harganya beda-beda. Beda-beda ya. Perbedaannya dari mana? Perbedaannya dari ukuran botol. Oh, bukan dari tadi yang namanya madu ini bukan itu ya? Dari madu dan juga dari per botolnya itu harganya beda-beda. Gitu ya. Iya. Baik. Sekarang ini contohnya, ini madu apa ini namanya? Ini madu karet. Madu karet. Iya. Kalau madu karet seperti ini, cara menjualnya bagaimana? Harganya? Pemirsa mungkin kepingin tahu. Ya. Cara menjualnya yang pertama kita harus jual ke berbagai tempat atau instansi yang berkerumunan, misal kayak kantor. Nah, itu kantor bukan yang beli cuma 1, jadi berbagai macam orang yang beli di situ. Nah, disitulah kita harus nyari perkumpulan atau instansi yang paling utama. Cara menjualnya itu pemasarannya. Biasanya dijual 1 botol atau ukuran kayak begini atau bagaimana? Tergantung juga dari pelanggan untuk memintanya. Makanya semuanya 4 varian ini saya sediakan tester. Mana menurut pelanggan saya yang lebih enak, disitulah saya akan ngemasi dari berbagai ukuran. Baik, Mas Rofi, ini mungkin pemirsa penasaran ini karena banyak penjual madu ya. Ini dijamin asli ya, halal ya. Halal. Nah, pemirsa juga ingin tahu soal harga bagaimana Mas Rofi? Soal harga itu tergantung dari harga partai. Ada yang harga partai saya itu harganya itu bisa naik bisa turun, itu semuanya tergantung dari musim cuaca. Kalau musim cuacanya itu panas, itu harganya lebih turun. Kalau musim hujan, jadi lebah itu akan menghasilkan madu agak sulit karena kadar air lagi. Oh, luar gitu. Biasa. Mas Rofi, itu di sebelah sana kita lihat ada 3 botol atau beberapa botol. Coba dibawa ke sini lalu nanti saya mau tanya. Nah, seperti ini madu apa ini namanya? Kalau ini madu randu. Nah, madu randu. Kalau sudah dikemas dalam botol begini harganya berapa? Harganya ini 100.000. 100.000 ya. Ini sudah harga langsung dari Mas Rofi ini ya. 100.000. 100.000 ya. Ini berapa cc ini atau berapa liter ini? Ini 460 mili. 460 mili. Mas coba biar itu kita ambil 3 saja ya. Nah, ini namanya madu madu randu. Nah, kalau yang ini madu apa ini? Kok hitam ini warnanya, Mas? Ini madu kelanceng. Namanya madu kelanceng Levisep gitu.
Warnanya kok hitam ini Mas? Kok Ini sama? warnanya hitam kecoklatan Pak. Itu Ah. bukan hitam polos tapi hitam kecoklatan warnanya ini. Ini madu kelenceng ya. Iya, Kalau madu yang kayak kelenceng gini, Levisep. kalau yang kayak gini berapa ini Mas? Nah, kalau kayak gini saya jualnya 170 yang ukuran 460 mili. Lebih mahal dari ini ya? Lebih mahal karena kenapa lebih mahal dari ini? Dari madu randu. Yang pertama lebahnya bukan saya ternak, tetapi lebahnya itu liar. Oh, ini namanya madu liar, ini lebahnya Iya. liar ya. Jadi dapatnya cuma sekitar ya ini. Dapatnya Dapatnya sedikit 5 ya. liter gitu. 1 bulan kadang sampai 5 liter. Jadi ini yang diambil di atas pohon ini kayaknya ya. Iya, betul. Baik. Ah. Yang satunya itu kok kayaknya kayak ada sama kecap itu ya itu. Itu. Nah, ini juga sama madu randu juga. Madu randu ya. Iya. Kalau yang botol yang satunya itu Mas, yang itu ya. Ini madu karet kalau yang ini, Pak. Oh, seperti oli ini ya, seperti Iya. solar ini. Kalau madu karet yang kemasan kayak begini berapa ini Mas? Saya jualnya 50.000. 50.000 ya. Iya, 50.000. Baik Mas Rofi, kita nanti tadi kan di yang sekarang sudah panen dan persiapan yang ada di sini, kira-kira Mas Rofi mempunyai berapa liter madu sekarang? Sekarang ini ada sampai 4 ton, Pak. 4 ton lebih. 4 ton ya? Iya, 4 ton ya. Iya. Itu disimpan di mana itu Mas Rofi? ada di belakang. Di belakang ya. Iya. Nanti kita bisa lihat ya. Iya. Baik Mas Rofi, kalau dari 4 ton itu ya, dari 4 ton ini harga satu botol aja sudah 100.000. 4 ton kalau kira-kira dipukul rata-rata itu kira-kira uangnya berapa Mas Rofi? Sekitar kurang lebihan 40 lah, 40 ke atas, bisa 40 kurang, tergantung dari musim hujan atau musim kemarau itu Pak, harganya. Enggak selalu tetap aja, bisa naik bisa turun. Dari 1 ton itu kalau mamanya kita jual habis kira-kira jadi uang berapa? Bisa 10, bisa 10 lebih, bisa sampai 15 paling tinggi. Banyak 15 juta sekali gitu. ya. Gitu loh. Jadi dalam 1 bulan kira-kira Mas Rofi punya penghasilan berapa? Kalau masalah penghasilan saya tidak bisa menyebutkan karena kenapa? Penghasilan saya itu tidak menetap, tergantung semua dari pelanggan. Kalau pelanggan yang ngambilnya banyak, insya Allah itu bisa di atas 5. Kadang orang ngambilnya sedikit itu di bawah 5. Tapi tetap semuanya itu kita harus disyukuri. Meskipun dapat sedikit, kalau kita disyukuri insya Allah manfaat. Wow. Gitu Pak. Baik Mas Rofi, ini kayaknya sudah luar biasa sekali penjelasan. Mumpung di layar kaca ini Mas Rofi, Iya. kasih salam-salam sedikit dong sama masyarakat Probolinggo, terus kasih tahu alamatnya kalau yang membutuhkan madu asli ya, Iya. ternak dari Mas Rofi. Untuk para pelanggan yang mau jadi pelanggan saya, bukan pembeli ya, tapi pelanggan. Insya Allah kalau pelanggan akan berlangganan lagi. Yang paling utama jangan beli madu palsu, belilah madu asli. Insya Allah kalau madu asli itu kualitas bukan kuantitas. Dan alamat rumah saya yang di sini, Jalan Kademangan, di dekat lapangan Samsat Probolinggo. Juga nomor HP atau nomor WA 081 336 312 050 gitu Pak. Dan paling utama madu itu penambah imun tubuh. Sekarang ini kan banyak Indonesia terdampak COVID-19. Nah disitulah kita harus memperkebal imun tubuh kita. Dengan cara apa? Konsumsi madu. Insya Allah paling utama itu. Wah, luar biasa sekali ya. Harga ini kira-kira dijamin? Pemirsa mungkin penasaran, dijamin harganya ya? Iya, saya jamin. Karena kembalikan lagi, saya sebagai peternak, saya jamin kalau emang madu saya itu palsu, madunya ambil yang beli, uangnya saya kembalikan 100%. Karena dalam usaha itu yang paling pertama, kejujuran dan kualitas yang harus dipertanggungjawabkan. Oke. Baik, Mas Rofi, Iya. waktu kita terbatas ya. Tapi kalau satu saat kita undang ke studio CB News, bisa ya bincang-bincang lagi di sana ya? Iya, bisa Pak. Bisa ya. Oke, siap. Baik pemirsa CBTV News dimanapun berada, demikian hasil liputan kuliner kami, yaitu kami meliput tentang ternak madu, ya lebah yang menghasilkan, ternyata saudara bisa menghasilkan sampai bukan cuma liter, tapi ternyata sampai memiliki ton, ya tonase ton sudah, kapasitasnya sudah besar sekali. Yang lokasinya juga tidak jauh dari kota Probolinggo, yaitu di Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Tadi sudah dikasih alamatnya. Bagi para pelanggan yang mungkin penasaran atau berminat, langsung bisa menghubungi
ya Mas Rofi dengan nomor telepon yang tentunya nanti akan disediakan di layar kaca ini. Demikian hasil liputan kami CP News untuk kita semua.